kalau soal itu kan saya udah jelaskan berkali-kali ya, bahwa Golkar ini adalah partai terbuka ya, bagi siapa saja yang merasa aspirasinya sama, kepentingannya sama, cita-cita politiknya sama ya. Kami dengan senang hati menerima dengan tangan terbuka. Jangankan seorang presiden, rakyat biasa saja kalau masuk Golkar kami senangnya luar biasa gitu. Tetapi Golkar ini kan punya eh, sebuah organisasi besar, organisasi tua juga. Kita partai tertua sekarang di Indonesia, insya Allah tahun ini 60 tahun gitu. Dan kami bertahan sampai sekarang, besar sampai sekarang itu karena memang punya tradisi organisasi yang kuat, ya, tradisi kaderisasi yang kuat. Semua roda organisasi ini berjalan karena ada aturan-aturan, mulai dari ART, peraturan organisasi, juklak, semuanya diatur dan kita taat dengan itu gitu. Nah sementara ini kan kalau bicara tentang Pak Jokowi, kami juga nggak boleh mengandai-andai. Sampai sekarang belum pernah ada pernyataan resmi kan dari Pak Jokowi atau dengan siapa yang disebut dengan keluarganya menyatakan keluar dari PD Perjuangan. Kami juga nggak mau GR, jangan-jangan masih PD Perjuangan ya, kira-kira gitu. Jadi itu tergantung Pak Jokowinya. Tapi kalau disebut Pak Presiden bukan lagi anggota PDIP, pembahasan di internal Golkar merespon seperti wajar? Nggak ada. Kita kan itu urusan internal masing-masing ya. Kami menghargai kedaulatan, otoritas dari masing-masing partai politik masing-masing ya. Kebijakan apa yang diambil oleh partai politik lain kami tidak tidak mau masuk dalam mengikut campur dalam putusan itu. Bang Doli, saya terkait satu lagi terkait ada kabarnya istrinya Ridwan Kamil itu batal maju di Pilwalkot Bandung, itu gimana Bang ya? Sama apa ada korelasi dengan mungkin Ridwan Kamil akan maju di Jawa Barat gitu Bang? Iya, kami kalau dari Golkar ya lebih mendorong saudara Ridwan Kamil untuk maju di Jawa Barat kembali. Ya, dengan segala perhitungan kami secara politik dan juga untuk kepentingan pembangunan di Jawa Barat, mungkin Pak Ridwan Kamil lebih relevan, lebih bermanfaat, lebih berguna untuk masyarakat Jawa Barat. Nah, soal Ibu Atalia ya, ini kan kemarin kita juga memberikan alternatif. Alternatif itu karena memang juga aspirasi dari bawah ya, dari masyarakat Kota Bandung yang juga banyak menyuarakan supaya Ibu Atalia itu maju, dan ini sebelum pileg. Nah, dan saudara-saudara tahu kami kan kemarin juga dalam menghadapi pileg itu memberikan surat tugas kepada orang-orang yang berpotensi untuk maju di pilkada. Agenda mereka, tugas mereka berdasarkan surat tugas itu adalah untuk membantu agenda Partai Golkar baik pileg maupun pilpres. Nah, alhamdulillah Ibu Atalia itu menjalankan tugas itu dengan baik. Di dapil itu Bu Atalia itu mendapatkan kursi DPR RI, malah menambah jadi 2 kursi, dan suaranya juga tinggi, 180-190 ribu. Jadi artinya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kota Bandung itu nggak salah, bahwa memang Ibu Atalia cukup populer dan elektabilitasnya cukup baik pada saat dipileg. Nah, nanti kita lihat perkembangannya ya, kalau salah satu nanti yang akan kami pertimbangkan juga adalah apakah menjadi positif ya ketika Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus kemudian istrinya di Bandung ya, itu akan menambah nilai positif atau malah negatif, itu yang nanti juga kami akan kaji. Jadi semuanya masih terbuka. Tapi Bu Atalia memang sudah resmi mengundurkan diri gitu ya? Siapa? Bu Atalia. Dari maju Pilwalkot Bandung gitu Bang. Belum. Nah, apalagi yang nanti juga salah satu yang dipertimbangkan adalah Ibu Atalia kan sudah ngontrol DPR RI. Jadi kalau dia maju jadi wali kota, itu harus mundur. Nah, ini kan belum tentu juga setiap orang habis bertanding dapat sesuatu terus kemudian suruh tanding lagi harus mundur, yang kemarin kan belum tentu mau. Itu juga salah satu pertimbangannya nanti. Mengenai kubu non pendukung Pak Prabowo yang bergabung ke Pak Prabowo, Golkar melihatnya sejauh ini seperti apa Pak? Kami melihat bagus-bagus saja ya, karena begini, kami kan dari awal salah satu pertimbangan kita memberikan dukungan ke Pak Prabowo ini kan ada satu narasi besar yang dia selalu sampaikan, yaitu bagaimana
Indonesia ke depan ini kalau mau maju itu salah satu syaratnya kita harus tetap bersatu bersama, solid gitu, membangun persatuan dan kesatuan gitu. Bersinergi antara elemen bangsa gitu. Jadi wujudnya kan salah satunya adalah bagaimana Pak Prabowo yang sekarang sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih juga harus membangun komunikasi dengan semua elemen bangsa termasuk partai politik. Nah, cuman ada hal yang berbeda ya. Saya kira komunikasi politik itu menjadi mutlak, penting ya dilakukan gitu. Tapi apakah kemudian itu menjadi dapat disimpulkan bergabung dengan pemerintahan, itu belum tentu. Tergantung si partai politiknya masing-masing ya. Dan oleh karena itu kalau komunikasi politik itu sudah dilakukan dan terus dirawat ya, urusan berada di dalam atau di luar pemerintahan saya kira udah nggak jadi soal lagi, karena itu menjadi sama mulianya. Tapi Ya. dikhawatirkan mengurangi jatah Golkar sih Pak? Kalau soal kabinet, komposisi kabinet itu ke hak prerogatifnya Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo sudah paham, punya rumusan sendiri ya. Siapa-siapa saja, dari mana saja, berapa banyak dari mana saja partai politiknya gitu. Dan beliau saya kira seorang politisi, sekarang sudah jadi presiden yang juga cukup punya pengalaman, tahu persis, punya rumusan, udah punya rumusan sendiri dan komunikasi dengan partai politik terutama yang tergabung dalam koalisi maju, apalagi dengan Pak Erlangga juga udah sama-sama paham lah mereka itu. Jadi kami nggak akan merasa terganggu. Berarti nggak ada kekhawatiran misalkan tadi kan hari ini kan Pak Prabowo ketemu sama Nasdem ya, sama Pak Surya Paloh tuh nggak khawatir misalkan ada mungkin pembahasan kursi yang berujung pada mungkin kekurangan kursi dari Golkar sendiri nggak ada? Nggak, ya, makanya saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri. Yang itu rumusan itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalaupun kemudian nanti ada partai-partai politik lain yang masuk, gitu, tentu saya kira itu sudah ada kesepahaman antara Pak Prabowo dengan ketua partai Golkar, ketua partai PAN, Demokrat, dan yang lainnya ya, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Rumusan yang disepakati apa? Ya, Berapa sih? yang tahu Pak Prabowo, Pak Erlangga dan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, rumusan yang disepakati apa antara Pak Prabowo dan pimpinan partai yang ada koalisi? Belum selesai kan, ini pelantikannya masih 20 Oktober, masih panjang gitu. Walaupun saya yakin sudah ada pembicaraan awal ya, tapi finalnya kan nanti masih lama. Karena Pak memang Dodi kan dapat punya kursi menteri nggak Pak? Apa? Pak Dodi dapat kursi menteri? Saya ini kan pengurus DP Partai Golkar, itu tergantung dari Pak Erlangga Hartarto, ketua Bang, umum Munas kita. jadinya Desember. Ya, Munas Desember itu adalah keputusan ADRT. Jadi ADRT kita itu menegaskan bahwa Munas dilaksanakan setiap bulan Desember 5 tahun sekali. Jadi itu perintahnya ADRT Desember itu. Perihal ini Pak, tingkat besaran dari masing-masing suara pileg Hah? oleh Partai Koalisi Indonesia Maju akan menjadi salah satu instrumen perhitungan dari bagi-bagi kursi menteri itu Pak di setiap Koalisi Indonesia Maju. Ya itu yang tadi saya katakan, salah satu rumusan-rumusan yang juga mungkin sudah dibicarakan antara Pak Prabowo dengan pimpinan Koalisi Indonesia Maju, mungkin mempertimbangkan salah satunya soal itu. Suara pileg itu tadi Pak ya? Ya, oke.